Kembali lagi dengan Mr. Mardi, kita akan membahas casing dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Leoric. Cube Gaming merilis sebuah casing bernama Leoric ini. Dia memiliki dua varian, yaitu varian mesh dan varian tempered glass. Untuk perbedaannya ini menurut saya nggak terlalu signifikan sih secara tampilan ya. Kalau untuk mesh itu bagian depannya tuh mesh, airflow-nya mesh bagian sisi depannya ini. Dan sedangkan untuk tempered glass sisi depannya ini menggunakan kaca. Jadi air circulation atau airflow-nya itu melalui lubang sirkulasi bagian samping bagian depan nih ya. Untuk warna hitam memiliki harga sekitar 475.000. Dan untuk warna putih sekitar harganya itu kalau nggak salah 485.000. Itu retail MSRP ya. Kalau nggak salah terakhir lihat tuh Agustus 2023. Cube Gaming Leoric ini memiliki desain dan tampilan yang menurut saya cukup oke ya. Dimana kita bisa lihat ini ada embossnya Cube Gaming di bagian depan. Selain itu di atas emboss ini ada lubang air circulation atau lubang mesh sirkulasi untuk varian mesh ya. Untuk beberapa PC builder nggak usah khawatir, untuk membukanya tuh sangat mudah sekali. Jadi sisi bagian depan ini sangat mudah untuk kalian buka. Misal kalian mengganti kipas atau ya kipasnya kalian mau jual sendiri, itu melepasnya tuh sangat mudah sekali. Kalian cukup menarik aja di bagian depannya ini. Ini ada lubangnya tuh, kalian masuk sini tangannya, lalu kalian cukup tarik aja. Nah seperti ini. Ini bagian sisi depan Cube Gaming Leoric ini sudah bisa kalian lepas. Jadi misal kalian mau membersihkan debu ataupun ya mengganti kipas ataupun kipasnya mau dibikin slim atau fat, terserah kalian. Jadi pembukanya cukup mudah sekali. Yang disayangkan bagian depan ini sisi depan belum mendapatkan atau belum termasuk dash filter. Jadi untuk beberapa PC builder ya rumahnya pantura ya sering-seringlah membersihkan PC kalian. Jadi untuk beberapa PC builder yang misal ingin beli casing, wah aku tuh pengen beli casing yang sudah termasuk kipas, ya ini mungkin bisa menjadi lirik-lirikan kalian. Untuk sisi panel tempered glass menurut saya nih ya kalian harus cukup berhati-hati. Why? Karena untuk sisi tempered glass ini belum memiliki frame. Kalian harus membukanya tuh hati-hati ya. Yang ditakutkan nanti ya kayak video yang sebelum-sebelumnya, nanti jatuh, pecah, biar ganti akrilik, burem, ganti akrilik lagi, burem lagi ya. Jadi kalian harus melepasnya tuh sangat hati-hati sekali. Dan ya ini saya hati-hati sih, takutnya yang pecah kok malah rasido konten kok. Nah ini jadi terdapat 4 buah thumb screw untuk mengencangkan tempered glass dari Leoric ini. Jadi bukanya hati-hati. Nah seperti ini ya. Jadi tempered glassnya ini belum menggunakan frame, hanya tempered glass yang dilubangi 4 buah lubang titik mounting thumb screw untuk menempelkan tempered glass ini ke seat panel casingnya. Jadi bagian seat panel kalian harus hati-hati ya, hati-hati melepas, hati-hati ya sekabeh lah, intinya hati-hati nek tak pengen pecah tempered glassmu ini dia. Jangan lupa ini thumb screw-nya disimpan, nanti ada yang posting bang ini belinya di mana ya, ini Tokped akeh sih, cuman kalian jarang-jarang tahu apa namanya. Ini namanya thumb screw. Kalian bisa lihat sendiri tampilan dari dalam sebuah casing Cube Gaming Leoric ya seperti ini. Cube Gaming Leoric ini hanya bisa menggunakan motherboard form factor micro ATX dan ITX. Jadi kalian tidak bisa menggunakan motherboard ATX. Perlu diketahui bahwa kalian membuat atau build sebuah PC, kalian harus tahu form factor motherboard kalian dan form factor casing kalian. Kita bisa lihat bersama di sini terdapat 2 buah mounting fan 12 cm atau 120 mm. Jadi untuk beberapa PC builder yang menginginkan memasang 2 buah fan 120 mili atau 12 cm punya 2 pieces, ini bisa sekali. Ini bisa kalian, ini fan 12 cm ya. Kalian bisa masangnya di sini dan di sini.
Jadi biasanya beberapa PC builder memasang fan-nya itu airflow anginnya tuh ke atas. Jadi nyembur ke VGA-nya, jadi biar VGA-nya adem. Sudah termasuk baut untuk memasang fan di bagian sini ya, bagian apa, cover PSU. Ini kalau nggak salah ada 8 apa berapa itu ada di paket penjualannya, panjang-panjang baut. Jadi kalian bisa memasang fan di bagian bawah VGA ini, kalian nggak perlu ragu lagi, ini sudah termasuk baut. Kalian juga nggak perlu ke toko baut yang misal rumahnya di tengah hutan atau di tengah rawa, itu kan susah sekali mencari toko mur dan baut ya. Selain memasang dua buah fan 120 mili atau 12 cm di bagian bawah atau cover PSU, kalian juga bisa memasang fan 12 cm atau 120 mm di bagian belakang sebagai exhaust. Jadi seperti ini. Ini fan 12 cm punya Arctic P12 PWM ya. Jadi kalian bisa memasang bagian bawah. Ini bautnya kalian menggunakan baut drat kasar. Jadi beberapa fan yang menggunakan baut drat kasar, kalian memang sedikit keras ya. Jadi tangan kalian harus sedikit muscle dan ada powernya ya. Jadi jangan lembek gini. Nanti kalau lembek kalian nggak bisa membaut, nanti kalian rata-rata pasti Selain itu juga sudah support 4 slot expansion. 4 slot expansion tuh ini loh. Slot VGA ini loh, ini ada 4 slot. Jadi kalau untuk micro ATX biasanya tuh 4 slot ya. Kita akan bahas bagian bawahnya. Jadi untuk bagian bawahnya power supply kalian nggak perlu khawatir kotor, karena untuk sirkulasi power supply kalian ini sudah terdapat dash filter. Ya ini ya, dash filternya warnanya hitam. Jadi untuk penggunaan jangka panjang power supply kalian akan tetap bersih walaupun sedikit kotor dengan debu halus. Untuk Cube Gaming Leoric, kalian bisa melepas atau membuka seat panel bagian kabel manajemen. Kalian cukup melepas 2 buah thumb screw bagian belakang biasanya. Lalu seat panelnya bisa kalian geser seperti ini. Kerutuk seret sih. Ya. Lalu kalian buka seperti ini. Untuk bahan seat panel kabel manajemen ini cukup tebal. Ini cukup tebal ya, nggak tipis kayak casing 200 ribuan. Ini menurut saya cukup tebal di harga sekitar 400 ribuan. Seat panelnya cukup tebal ya. Lumayan gue ngeprok sirahmu kenut-cenut ki, budrek we rung mari karuane ngombe papat we rung mari ya. Kalian bisa melihat bagian dari space kabel manajemen Leoric. Jadi seperti ini. Ini ada bracket SSD, bisa menggunakan 2 buah SSD 2,5 inch, dan di sini terdapat bracket hard disk 3,5 inch. Terdapat lubang untuk memasang atau melepas bracket dari heatsink. Jadi untuk beberapa builder misal memasang heatsink CPU ya tentunya ya. Ini nggak perlu repot lagi, wah nanti melepas motherboard ini ya. Enggak, ini ada untuk masang bracket bagian belakang motherboard tuh ya, cukup lebar banget loh nih. Seperti yang saya bicarakan tadi, ini sudah terdapat beberapa baut dan terdapat juga ini ada kabel disknya warna hitam. Kabel disknya dapat berapa? Zero, Parmon 6, ada 6 kabel disknya, ada 6. Lumayan dapat 6 pieces. Dan ini ada baut tadi yang saya bilang, baut fan yang panjang-panjang itu untuk fan 12 cm di bagian cover PSU, dan ada baut untuk PSU, baut untuk motherboard, dan ada spacer untuk motherboard misal spacernya kurang apa gimana, ini masih terdapat spare-nya ya. Untuk kompartemen power supply ini mana sih ini ya. Untuk power supply-nya kalian bisa menggunakan power supply dengan tipe ATX, jangan SFX nanti kekecilan ya. Jadi untuk power supply kalian bisa menggunakan untuk form factor ATX. Ini kak yang saya bahas kemarin gini, first player AR 5,5 ya, sertifikasi 80 plus gold. Ya namanya sertifikasi itu hanya sertifikasi efisiensi, bukan berarti itu sertifikasi kalau udah sertifikasinya bagus platinum berarti PSU-nya bagus. Oh nggak tentu. Untuk space cable management ya menurut saya ini nggak terlalu hebat, standar banget ya. Jadi antara jarak plat basic casingnya ini dengan seat panel bagian luar ini sekitar 1,5 cm. Jadi untuk beberapa PC builder kalian harus pintar-pintar merapikan perkabelan power supply kalian. Bagian atas ini sudah termasuk dash filter. Ini ada dash filternya.
Jadi dust filter ini sangat, ya kalau menurut saya sih untuk airflow exhaust ini nggak begitu membantu sih yang namanya dust filter. Mungkin saja membantu dari telek cecak yang jatuh dari atas. Selain itu, untuk dukungan I/O portnya ini sudah termasuk tombol power USB 3.0 sebanyak 1 buah, USB 2.0 sebanyak 2 buah, jack mix 3,5 inch dan speaker out 3,5 inch, dan ada tombol resetnya. Biasanya casing murah tuh nggak ada tombol reset, tapi ini beruntunglah kalian, ini ada tombol resetnya. Selain itu juga untuk bagian top flow ini sudah support fan 120 mili atau 12 cm sebanyak 2 pieces. Selain itu juga ini juga sudah support I/O 240 mm bagian atas. Untuk instalasi radiatornya ya, ini bagian atas. Jadi antara fan radiator ini nggak akan berbenturan dengan heatsink VRM motherboard kalian. Ini masih ada jarak. Penempatan instalasi radiatornya agak keluar sedikit, jadi tidak mengganggu heatsink VRM motherboard. Kita akan mencoba build bagaimana sih hasilnya dan seberapa bagus sih airflow-nya dari Cube Gaming Leoric. Untuk kelebihannya, Leoric ini sudah pre-install fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 2 pieces, dan fan ini sudah memiliki fitur RGB static. Tak kalah juga, Leoric ini bisa dipasangkan dengan I/O 240 mm dengan radiator pemasangan di atas ya. Bisa menggunakan heatsink tower dengan ketinggian ya sekitar 160 mm atau 16 cm. Untuk kekurangannya belum termasuk dust filter bagian depan. Selain itu, untuk kabel manajemennya hanya sekitar 1,3 cm atau 1,5 cm, dan untuk tempered glassnya dia belum memiliki frame. Kesimpulannya, untuk beberapa PC builder mungkin ya kalian bisa tahu sendiri lah ya kelebihan dan kekurangannya yang sudah saya bahas tadi. Mungkin PC builder bisa menilai sendiri layakkah atau enggak casing Leoric di harga 400 ribuan untuk dijadikan sebuah casing untuk build PC kalian.
Mungkin itu saja yang bisa saya berikan informasinya. Untuk beberapa PC builder, kalian bisa recheck untuk produk Cube Gaming di www.cubegaming.co.id. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin membeli casing Cube Gaming Leoric, nanti bisa saya cantumkan di deskripsi. Saya Mr. Mahdi, sampai ketemu di beberapa ulasan video selanjutnya.